maqam di antara maqam perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang oleh Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah taala, beliau menegaskan tidaklah seseorang ada di maqam ini kecuali setelah melampaui maqamul muhasabah, maqam introspeksi, maqam untuk senantiasa menilai diri sendiri. Nah, yang ada memang adalah penilaian kepada diri sendiri, bukan penilaian kepada orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Ini perkataan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Hisablah dirimu sebelum engkau akan dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat. Timbanglah amal perbuatanmu sebelum nanti amalmu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan, orang yang senantiasa menghisab dirinya, mengintrospeksi dirinya di dunia, maka akan ringan baginya hisab di akhirat. Karena muhasabah ini enggak berdiri dengan sendirinya. Ada fase sebelum dan sesudahnya. Sebelum muhasabah ada maqamut taubah, senantiasa kembali kepada Allah, mengakui segala kesalahan kepada Allah. Setelah kemudian ada pada maqamul muhasabah, maqam berikutnya adalah muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Tadi dia sudah taubat, setelah taubat dia senantiasa muhasabah. Setelah muhasabah maka berlanjut kepada maqamul muraqabah, senantiasa merasa ada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sekian maqam perjalanan seorang hamba kepada Allah, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad kemudian membuat pernyataan ini. Annal muraqabata min asyrafil maqamat. Sesungguhnya muraqabah itu adalah maqam yang paling mulia, karena ia adalah maqam sesudah maqamut taubah. Jadi orang ada pada maqam ini atau maqamul muhasabah. Orang ada pada maqamul muraqabah ini setelah tuntas dengan muhasabahnya. Setelah selesai dengan muhasabahnya. Dan setelah maqam ini, maqamul muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian seseorang akan melampaui atau menapaki maqam berikutnya yang disebut dengan maqamul musyahadah. Maqam merasa, melihat, menyaksikan keajaiban dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ia menjadi batu loncatan kepada maqamul musyahadah dan pencapaian setelah maqamul muhasabah, maka maqamul muraqabah ini menjadi maqam yang paling mulia. Kata Al-Habib Abdullah, min asyrafil maqamat, maqam yang paling mulia. Wa arfa'il manazil, dan kedudukan yang paling tinggi. Maqam inilah yang juga merupakan maqam para nabi, yang melahirkan inabah, yang melahirkan aubah. Kalau bagi seorang hamba, justru fase sebelum muraqabah ini dia harus melewati fase muhasabah dulu. Tapi kalau para kekasih Allah ni, yang memang para nabi, para rasul maksum, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tapi maqamul muraqabah itu justru dominan pada perjalanan kehidupan para nabi. Ada nabi seperti Nabi Daud alaihi salam, Allah ceritakan bagaimana maqam aubah dan inabahnya, sampai Allah nyatakan wa kharra raqi'an wa anab. Kharra raqi'an, beliau langsung tersungkur ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anab, kemudian dia inabah. Inabah ini yang kita sebut dengan maqamul inabah. Kalau orang seperti kita, orang-orang awam ini, maqamnya maqamut taubah, kembali kepada Allah setelah dosa. Tapi mereka ini kembali kepada Allah bukan karena dosa, tapi semakin dekat kepada Allah. Karena dalam akidah Ahlus Sunnah, iman para nabi, iman para rasul itu yazid wala yankus, selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Kalau kita kadang berkurang, kadang nambah. Yazid wa yankus, yazid bi ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Bertambah kalau kita melakukan taat dan berkurang kalau kita melakukan maksiat. Sedangkan para nabi enggak lagi melakukan maksiat. Bahkan keinginan untuk maksiat pun enggak ada. Walaqad hammat bihi wa hamma biha
laula an ra'a burhana rabbi. Ai laula an ra'a burhana rabbi la hamma biha. Karena dia menyaksikan burhan dari Allah sehingga terdetik pun untuk maksiat enggak, apalagi melakukannya. Ini bukan terdetik kemudian ingat ya, keinginan untuk berbuat maksiat kemudian taubat. Nah, keinginan saja enggak ada untuk berbuat maksiat. Ya. Ini bukan saja sebelum mereka menjadi nabi dan rasul. Ya, sesudah menjadi nabi dan bahkan sebelum mereka menjadi nabi dan rasul, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi SAW pernah menjelaskan itu. Ya, aku tidak pernah terdetik ya, untuk melakukan kesalahan saya sebelum kenabian kecuali 2 kali. Yang dalam kedua kali itu Allah menjaga Rasulullah SAW. Jadi suatu saat ada kawan baginda Nabi berkata, Muhammad, tidakkah engkau ingin melihat hiburan itu? Itu di kampung sebelah lagi ada hiburan. Kata Nabi SAW, siapa yang akan menjaga kambing-kambing ini? Nabi SAW dipekerjakan sebagai penggembala kambing. Beliau katakan, ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak ada seorang nabi yang Allah utus melainkan pernah menggembalakan kambing. Sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Kata qultu ar'a ghanaman ala qararita li ahli Makkah. Dulu kata Nabi, aku menggembalakan kambing dengan upah beberapa qirat dari penduduk kota Mekah. Nah, saat beliau mengajukan pernyataan itu kepada kawannya, bagaimana dengan kambing-kambing gembalaan? Siapa yang jagain kalau saya pergi ke tempat hiburan itu? Maka sahabat ini kemudian menawarkan jasa, udah saya yang jagain, kamu pergi saja. Lalu lihat itu, tonton itu. Nabi kemudian berangkat, tapi di tengah jalan beliau merasa ngantuk. Kemudian tertidur sampai acara sudah selesai, baru Rasulullah kebangun. 2 kali terulang, kemudian Nabi katakan semenjak itu tidak ada keinginan aku untuk melihat ya, atau menyaksikan hiburan. Ini peliharaan Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan Allah kepada baginda Nabi bahkan sebelum menjadi nabi dan rasul. Nabiullah Ibrahim alaihi salam ya, yang jelas-jelas itu Azar profesinya sebagai pembuat patung. Ya. Tapi dari sejak Nabiullah Ibrahim alaihi salam ini kecil, dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyembah patung. Padahal profesi Azar sebagai pembuat dan penjual patung. Begitu para nabi dan para rasul dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Musa alaihi salam pun juga riwayatnya seperti itu. Jelas-jelas ya, dirawat oleh Firaun, ya, dibesarkan oleh Firaun. Tapi Allah jaga, Allah pelihara dari mengikuti ajarannya Firaun atau dari menyembah Firaun. Nah, riwayat demikian daripada para nabi dan para rasul, ulama katakan itu lantaran mereka ada pada maqamul muraqabah daimah. Bukan muraqabah mutaqatti'ah, kadang muraqabah kadang enggak, tapi muraqabah mereka ini daimah, berkekalan, berkelanjutan. Enggak ada sesaat pun mereka lalai. Sehingga karena muraqabah yang daimah ini refleksnya pun refleks menyebut nama Allah. Nah, Nabi SAW pernah menceritakan saat para sahabat pulang dari medan perang, mereka beristirahat di sebuah kawasan kasiril idah. Dikatakan kasiril idah, banyak pohon kayunya, banyak pohon durinya. Rasulullah kemudian berteduh. Karena para sahabat tidak ingin mengganggu Rasulullah, mereka mencari tempat yang jauh biar Nabi istirahat tenang sendirian ya, di bawah pohon yang banyak yang banyak daunnya sehingga Nabi bisa beristirahat. Rasulullah kemudian menggantungkan pedang beliau di pohon itu. Tak lama datang musuh seorang Arabi, seorang Badawi mengambil pedang baginda Nabi kemudian meletakkannya di leher beliau. Rasulullah terbangun, orang ini kemudian berkata, "Ya Muhammad, man yamna'uka minni?" Wahai Muhammad, siapa yang bisa melindungi kamu dari pedang ini? Karena sahabatnya jauh, enggak lihat, enggak nyaksiin, enggak dengar apa yang terjadi. Nabi SAW langsung menyatakan Allah yang akan menjaga, Allah yang akan memelihara. Fan kharat, dalam riwayat dikatakan fan kharatas saif
tiba-tiba pedang itu terjatuh, kemudian tangan Arab Badawi ini jadi beku, jadi kaku, enggak bisa bergerak. Rasul ambil pedang itu, kemudian Nabi katakan, "Wa man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa melindungi kamu sekarang? Tadi niat membunuh, biasanya balasannya dibunuh. Nah, tapi orang ini tahu betul orang yang dihadapi ini. Maka orang Arab Badawi ini kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, kun khaira akhidin." Wahai Muhammad, jadilah kamu pembalas yang baik. Walaupun disakiti, walaupun ingin dizalimi, tapi pembalas yang baik tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi justru memaafkan, bahkan berbuat ihsan. Ya'fu wa yuhsin. Memaafkan kemudian berbuat baik. Nabi SAW kemudian mengatakan, "Idhhab liwajhillah." Silahkan kamu pergi. Sebelum sahabatku pada tahu. Sebelum pada sahabatku pada bangun. Kalau mereka tahu, lain lagi urusannya. Ini orang disuruh cepat-cepat pergi, justru supaya dia terhindar dari amukan para sahabat. Nah, orang ini yang tadi niat membunuh baginda Nabi SAW, kemudian pulang ke kampungnya, berubah menjadi da'i. Mengajak kaumnya untuk kemudian beriman kepada baginda Nabi SAW. Karena datang dari sosok yang memaafkan walaupun disakiti. Yang memaafkan walaupun ingin dibunuh. Nah, ini kalau hati tidak hadir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan Allah dalam kondisi terdesak, dalam kondisi terancam, susah. Bahkan mungkin akan keluar perkataan-perkataan yang tidak dia senangi sesudahnya, yang bakal dia sesali sesudahnya. Siapa yang bisa membela kamu? Siapa yang bisa melindungi kamu? Mungkin kita jawab enggak ada. Ini kalau enggak ada dalam konteks tauhid bisa berbahaya. Seakan-akan dia tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya, sebagai pembelanya. Nah, karena hati hadir muraqabah kepada Allah setiap saat, dalam kondisi yang demikian yang terucap dari lisannya adalah Allah. Tidak ada yang bisa melindungiku kecuali Allah. Buktinya sahabat jauh. Walaupun sahabat cinta kepada baginda Nabi luar biasa, tapi dalam kondisi tersebut seperti itu mereka enggak bisa berbuat apa-apa. Posisinya jauh dengan Nabi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala enggak pernah gaib. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali wahai Muhammad, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, bahkan juga tidak pernah menjauh darimu. Allah selalu dekat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu pernyataan Allah. Kalau kita mengaku dekat kepada Allah, tapi ini pernyataan Allah, Allah tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Bahkan Allah tidak pernah menjauh daripada Rasulullah SAW. Sehingga ketika nama Allah disebut, hadir dengan pertolongannya itu, hadir dengan bantuannya. Allah langsung copot itu pedang, langsung jatuh itu pedang, kemudian tangannya jadi beku. Nah, ini disebut oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sebagai arfa'il manazil, maqam yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi ini. Wa a'la darajat, juga derajat yang paling tinggi. Ini at-tanawu, jadi ada beraneka ragam penggunaan kalimat yang disebut. Yang pertama disebut asyraf, yang kedua disebut arfa, yang ketiga disebut a'la. Yang secara bahasa sama tuh, lebih tinggi, lebih mulia, lebih agung. Nah, ini tanawu di dalam menggunakan bahasa. Wahia maqamul ihsan. Maqamul muraqabah itu kalau dalam konteks hadis disebut dengan maqamul ihsan. Ini yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril alaihi salam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Jibril datang dalam wujud manusia, hadir di majlisnya Rasul, bahkan duduk berhadapan dengan Rasulullah. Dempet dia punya lutut, didempetkan ke lutut baginda Nabi, kemudian tangannya diletakkan di atas pahanya, seraya berdialog dengan Rasulullah. Tanya, "Ai Muhammad, apa itu Islam?" Nabi jawab dengan rukun Islam. "Apa itu iman?" Nabi jawab dengan rukun iman. Kemudian pertanyaan ketiga itu, "Apa itu ihsan?" Ini yang kemudian oleh Sayyidina Jibril disebut dengan agama. Zaka Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Kata Nabi, itu Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Agama yang dimaksud 3 maqam tadi itu. Ada Islam, ada iman, kemudian ada ihsan.
Jadi tidak cukup iman saja, tidak cukup Islam saja. Untuk pencapaian yang tertinggi itu justru ada pada maqamul ihsan. Nah, ini darajat dikatakan, darajat yang paling tinggi. Yang dimaksud dengan hadis ini kata Nabi SAW, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kalau engkau enggak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Sesungguhnya Allah melihatmu, itu yang kita katakan maqamul muraqabah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, itu yang disebut dengan maqamul musyahadah. Kalau belum mampu musyahadah, minimal muraqabah. Nah, maqamul musyahadah ini bukan saja maqam para anbiya. Sebahagian aulia, sebahagian salihin juga ada yang sudah mencapai maqam ini. Di zaman Nabi ada sahabat namanya Harisah bin Nu'man radhiyallahu taala. Beliau menceritakan ketika pagi hari ketemu dengan Rasulullah. Yang ditanya oleh baginda Nabi, "Ya Harisah, kaifa asbahta?" Bagaimana keadaanmu di pagi hari ini? Dia jawab, "Ya Rasulullah, asbahtu mu'minan billahi haqqal iman." Wahai Tuhan Rasul, di pagi hari ini aku dalam keadaan beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Bukan sekedar mengatakan beriman, tapi sebenar-benar iman. Rasul kemudian mengatakan, "Ya Harisah, likulli qaulin haqiqah, fama haqiqatu qaulika?" Setiap pernyataan itu ada hakikatnya. Ya. Ada maknanya. Apa hakikat perkataanmu itu? Menyatakan beriman sebenar-benar iman itu. Haqqatu qati. Ya. Nah, jadi kemudian beliau menjelaskan atau beliau menceritakan apa perasaan yang dia rasakan sehingga dia mengakui ada pada puncak iman itu. Dikatakan, "Ya Rasulullah, laqad azma'tu nahari wa ashartu layali." Nah, kalau di waktu malam ya Rasulullah, aku senantiasa salat malam. Kalau di waktu siang aku senantiasa puasa. Nah, hatta kata beliau sampai ra'aitul jannah wa ahlaha fiha yatana'amun. Sampai dalam ibadahku itu aku seakan-akan melihat surga dan penghuninya yang sedang merasakan nikmat surga. Seakan-akan aku melihat neraka dan penghuninya yang sedang diazab oleh Allah. Bahkan seakan-akan arsy Allah ada di hadapanku. Wa ka'anni bi arsy rabbi bariza. Seakan-akan arsy Allah jelas, tampak di hadapanku. Ini penjelasan beliau, ekspresi beliau tentang makna ucapannya beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Rasulullah kemudian mengatakan, "Arafta falzam." Engkau sudah mengerti, engkau sudah paham, maka berpegang teguhlah dengan pemahamanmu itu. Ya, yang memahami bahwa dalam ibadah seseorang itu bisa menyaksikan keagungan Allah, bisa menyaksikan ayat-ayat Allah. Para nabi, para rasul dengan dakwahnya, dengan ibadahnya tetap minta agar diperlihatkan itu sebahagian dari bukti kebesaran Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam minta, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya Allah, tolong perlihatkan aku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Allah kemudian memerintahkan Ibrahim, nah, ambil itu 4 ekor burung, ente potong-potong, cincang-cincang, kemudian ente campur, dia punya daging, dia punya tulang, lalu ente letakkan di puncak-puncak gunung tuh. Burung yang ini, burung yang ini. Setelah itu ente panggil. Nah, summa ja'al ala kulli jabalin, kemudian summat uhunna ya'tina kasaya. Tinggal ente panggil burung ini yang tadi daging udah nyampur, tulangnya udah nyampur dengan burung yang lain. Sekedar disebut nama burung itu langsung hidup lagi, kemudian datang menjumpai Ibrahim. Burung yang ini disebut, datang lagi. Burung yang ini disebut, sampai 4 burung tadi hidup kembali utuh memenuhi panggilan Ibrahim. Semudah itu engkau menghidupkan yang mati dengan panggilanmu. Bahkan lebih mudah daripada itu Allah menghidupkan yang mati. Nabi Ibrahim ditanya oleh Allah, "Awalam tu'min?" Memangnya kamu belum beriman? Sehingga perlu bukti, sehingga perlu melihat. Ibrahim menyatakan, "Bala walakin liyatma'inna qalbi." Ya Allah, aku sudah beriman, tapi aku ingin keyakinanku semakin kuat. Maka diperlihatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard, begitu juga. Nah, Sayyidina
Uzair. Itu nabi daripada Nabi Bani Israel. Di antara nabi yang dicintai oleh Bani Israel namanya Nabi Uzair. Dia menghafal kitab Taurat. Jadi saat naik keledai, bawa bekal, bawa makanan, tiba-tiba melewati sebuah kampung, yang kampung ini udah hancur lebur, penduduknya udah pada mati, kampungnya juga udah hancur. Melihat kehancuran yang luar biasa ini, Uzair berkata dalam hatinya, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana caranya Allah menghidupkan yang sudah mati ini? Jasadnya udah pada hancur, kemudian kampungnya juga hancur. Bagaimana Allah akan membangkitkan yang sudah mati ini? Kemudian Allah mematikan Uzair selama 100 tahun. Fa'amatahu Allah mi'ata am. Setelah 100 tahun, kemudian Allah bangkitkan lagi. Allah hidupkan lagi. Setelah bangkit, setelah bangun, malaikat datang menjumpai Uzair bertanya, berapa lama kamu tidur? Kata Uzair, labistu yauman aw ba'da, mungkin sehari, mungkin 2 hari. Kata malaikat, engkau telah tidur selama 100 tahun. Engkau telah tidur selama bal labista mi'ata am. Engkau telah tidur di sini, engkau berdiam di sini 100 tahun. Tuh lihat itu. Undur ila himarika, lihat keledaimu udah jadi tulang. 100 tahun itu keledai ada di situ. Undur ila ta'amika lam yatasanna. Lihat makanan minumanmu enggak ada bersisa, padahal engkau tadi bawa bekal. Kalau tibang tidur sehari, bekalnya masih utuh. Kalau tibang tidur sehari, keledainya masih hidup. Ini keledai udah jadi tulang. Makanan bekal udah habis. Itu Allah perlihatkan kepada Uzair, bukan dia enggak beriman, tapi dia ingin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat juga begitu. Rasulullah SAW Allah nyatakan, wa kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Kata Allah, kami ceritakan kisah nabi-nabi sebelummu wahai Muhammad untuk memantapkan hatimu. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Jadi ini proses peningkatan iman para nabi dan para rasul bil musyahadah, dengan menyaksikan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW Allah perjalankan Isra dan Mi'raj itu. Melihat langit dari 1 sampai 7, melihat Sidratil Muntaha, melihat surga, melihat neraka. Itu Allah nyatakan sebagai linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Ini maqam musyahadah, maqamnya para anbiya dan para salihin. Qala wa kullu ahadin minal mu'minin bi anna Allah Ta'ala la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama'. Setiap orang beriman itu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Kalau Nabi saja, kalau Rasul saja, kadang dari ilmu Allah, dari informasi Allah, dari wahyu Allah, mengetahui detail keadaan bumi, detail keadaan langit, apalagi dengan Allah. Rasul pernah menyatakan dalam sebuah hadis ini, atatis sama wa huqqalaha an ta'id. Kata Nabi, langit udah ngembel, langit udah doyong bahasa kita. Bagaimana enggak ngembel itu langit? Tidak ada tempat di langit seukuran 1 jengkal melainkan ada malaikat yang sujud kepada Allah. Saking penuhnya itu langit sampai dibahasakan langit ngembel. Nah, Nabi SAW memastikan. Kenapa demikian? Enggak ada letak, enggak ada lokasi di langit seukuran 1 jengkal melainkan di situ ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak mungkin manusia punya akses untuk mengetahui kondisi langit. Tapi karena Nabi SAW maqamnya musyahadah, ya imma dengan wahyu daripada Allah, ya imma yang Allah perlihatkan. Di dalam hadis sebelumnya Nabi SAW menjelaskan, Mussilat liyal jannatu fi haiti masjidikum hadha. Nabi SAW lagi di masjid. Kemudian beliau sampaikan kepada para sahabat, Allah pertontonkan, Allah perlihatkan kepadaku surga di tembok masjid kalian ini. Yang saking dekatnya surga itu diperlihatkan,
kalau Nabi ingin memetik buahnya, nih saya nyampe itu buah kepetik sama Nabi. Begitu juga dengan neraka. Kata Nabi, Allah perlihatkan di tembok masjid yang satu tuh neraka. Yang saking dekatnya, aku khawatir apinya akan membakar bajuku tuh. Saking dekatnya. Itu musyahadah. Ngelihat surga di dunia, ngelihat neraka di dunia. Bahkan ada sahabat Nabi yang ketika di medan perang, dia terjatuh dari onta, kemudian kakinya patah, diamputasi. Lalu kaki yang patah itu dikubur. Kemudian Rasul membuat persaksian, siapa yang pengen ngelihat orang yang masih hidup di dunia, tapi kakinya udah masuk surga, nah ini si fulan ini. Kakinya udah di surga, tapi orangnya masih di dunia, karena terpotong atau karena dipotong di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini persaksian. Nah, bahkan yang orangnya masih di dunia, tapi makomnya udah ketahuan di surga, Nabi kasih tahu tuh. Bilal, sendalmu kedengeran sampai ke surga. Harisah, bacaan Qur'anmu terdengar sampai di surga. Nah, itu persaksian bagi yang masih hidup. Yang sudah meninggal dunia juga itu Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Kata Nabi Sa'ad bin Mu'az, Allah berikan sapu tangan di surga yang nilainya itu lebih istimewa daripada dunia dan isi-isinya. Sahabatnya udah meninggal. Para sahabat jelas nggak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Jangankan orang lain, keluarga dekat pengen tahu keadaan saudaranya. Ada seorang ibu datang kepada Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, bagaimanakah keadaan Harisah saat ini? Apakah dia di dalam surga sehingga saya mengucapin selamat kepadanya, atau justru dia di neraka? Maka engkau akan lihat apa yang akan aku lakukan. Seorang ibu, gimana kalau dia tahu anaknya di neraka? Mungkin dia sedih, mungkin dia bakal nangis sepanjang waktu. Nah, dia tanya kepada Rasulullah, apakah anakku di surga sehingga aku bersyukur, aku mengucapkan selamat kepadanya, atau justru di neraka? Nah, ini kan kalau pertanyaan seperti itu bisa kita katakan, emang saya Tuhan, emang saya tahu kondisi orang. Mungkin jawabannya begitu. Tapi Nabi SAW justru mengatakan, apakah kamu menyangka Harisah itu hanya dapat satu surga? Sungguh Harisah, kata Nabi, inna ibnaki asabal firdausal a'la. Sesungguhnya putramu Allah berikan kepadanya surga firdaus yang tertinggi. Sampai makomnya, sampai posisinya, sampai fasilitasnya Nabi kasih tahu. Hingga kita sering baca di dalam qasidah Imam Al-Busiri, wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Sesungguhnya di antara ilmu yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah ilmu lauh dan ilmu qalam, tentang apa yang Allah tentukan, tentang apa yang Allah takdirkan. Ini bakal begini, ini bakal begini. Itu di antara ilmu Rasulullah. Yang disebut ilmu sumbernya dari Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala. Bukan ujuk-ujuk Nabi tahu begitu saja. Nah, bukan mutlak Nabi tahu semua perkara gaib, enggak. Yang Allah kasih tahu, yang Allah wahyukan. Sedetail itu. Bahkan Nabi ceritakan itu, ada penduduk kota Mekah yang menginisiasi penyembahan berhala. Ini orang Mekah ini pedagang, mondar-mandir ke negeri Syam. Di negeri Syam dia melihat sebagian orang-orang Nasrani menyembah berhala. Akhirnya dibawa berhala itu ke kota Mekah. Orang Mekah tanya, apaan ini? Kata orang ini, saya melihat di negeri Syam orang menyembah patung seperti ini. Akhirnya dia perintahkan, dianjurkan penduduk kota Mekah untuk melakukan hal yang sama. Kata Nabi, dialah yang pertama kali memasukkan patung ke kota Mekah. Dan aku melihat saat ini, kata Nabi, dia ada di dalam neraka. Ya jurru aqtabahu. Dia keluarkan itu isi perutnya, kemudian dia keliling neraka. Yang penghuni neraka merasa kebauan dengan isi perutnya tadi itu. Kata Nabi, dia tuh orang yang pertama kali membawa berhala ke kota Mekah. Detail Nabi ceritakan kondisi fulan. Nah, maka ketika perang Badar selesai, mayat-mayat orang kafir dimasukin ke dalam sumur. Rasulullah SAW memanggil mereka satu persatu, nih pentolan-pentolannya, tokoh-tokohnya. Ya Aba Jahal, hal wajadta ma wa'ada rabbuka haqqa?
wahai Abu Jahal, apakah kamu saat ini sudah menemui janji Allah untukmu? Sungguh kami kaum muslimin telah mendapatkan janji Allah kepada kami. Ada kemenangan, ada kemuliaan, sebahagian ada yang mati syahid dalam surga. Nabi tanya nih kepada orang-orang Mekah tadi, pentolan-pentolan Quraisy, apakah engkau sudah merasakan apa yang Allah janjikan? Kenapa? Nabi Allah perlihatkan apa yang menimpa Abu Jahal dan teman-temannya tadi itu. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayasma'un, apakah mereka mendengar apa yang kau katakan itu? Nabi katakan, lastum bi asma'a minhum, kalian tidak lebih mendengar dari mereka. Kalau kalian yang ada di sampingku mendengar, kalian tidak lebih mendengar dari mereka. Maknanya mereka jauh lebih kuat pendengarannya daripada kalian. Walakinnahum la yujibun, hanya saja Allah tidak izinkan mereka untuk menjawab. Kalau mereka boleh menjawab, mereka akan mengatakan, ya, kami telah menerima janji Allah kepada kami, ya, berupa azab, kehinaan. Kan yang terlihat zahirnya sudah kelihatan. Mereka mati, mereka kalah, dan mayatnya ada dalam kehinaan, masukin ke dalam sumur tuh, nyampur sama najis, nyampur sama bangkai binatang, nyampur sama kain bekas perempuan selesai haid, kain darahnya itu dicemplungin ke situ. Ini memang tempat kotoran, disebut dengan qalibu badar. Ternyata mereka nyatu jasadnya dengan kotoran yang seperti itu. Maka Nabi tanya, udah ketemu dengan janji Allah? Yang zahir udah ketemu dengan janji Allah, kehinaan, kekalahan. Apalagi yang menanti mereka di akhirat, waliyazubillah. Nah, ini bahagian dari maqamul musyahadah, menyaksikan sebahagian daripada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ya'lamu anna Allaha ma'ahu haitsu ma kana, dan seorang mukmin yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersamanya dimanapun dia berada. Bahkan ini menjadi indikator takwa. Kalau seseorang merasa baik di tengah keramaian maupun saat sendirian, Allah melihat. Nah, jadi istiwa usirri wal alan, kata ulama, itu justru jadi indikator takwa. Seorang disebut takwa kalau baik ketika sendirian ataupun di tengah keramaian, dia tetap takut kepada Allah. Bahkan di dalam hadis, ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau saya sholat sambil telanjang, jendela ditutup, pintu ditutup, ruangan gelap, boleh enggak saya sholat telanjang? Kan aurat itu untuk ditutupi dari pandangan orang. Sekarang enggak ada orang yang lihat. Gelap, kemudian pintu dan jendela ditutup. Rasulullah kemudian menjawab, Allahu ahaqqu ayyustahya minhu. Allah lebih pantas engkau malukan. Kalau kepada makhluk saja engkau malu, apalagi kepada Allah. Kalau makhluk bisa engkau tutup aksesnya, bisa enggak ngelihat, tapi Allah enggak bisa engkau tutup aksesnya. Ini menghadirkan makna muraqabah. Manusia saja kita maluin, apalagi Allah lebih pantas untuk dimaluin. Dalam bab kebaikan juga begitu. Ketika Allah menyatakan khuzu zinatakum inda kulli masjid, kenakanlah pakaian yang pantas, kenakanlah pakaian yang bagus saat kalian ke masjid. Nah, Nabi SAW kemudian menjelaskan tafsiran ayat ini, fallahu ahaqqu ayyuzayyana lahu. Allah lebih pantas kita berhias diri untuknya. Kalau ketika ngadepin manusia, kita dandan, kita rapiin penampilan, ketika menghadap Allah, kata Nabi, lebih pantas kalian berdandan. Dalam bab maksiat begitu juga. Kalau kepada manusia kamu malu, seharusnya kepada Allah lebih malu. Nih, kalau kepada manusia kamu tampil dengan baik, seharusnya di hadapan Allah jauh lebih baik. Itu untuk meningkatkan level iman seseorang, menghadirkan Allah. Yang selama ini yang kita hadirkan manusia. Kenapa nyisir dulu sebelum keluar? Kenapa ngacak dulu sebelum keluar? Supaya enak orang mandang kita, enak orang ngelihat kita. Nah, saat seorang keluar dari rumah, dia pastikan hatinya enggak ada kebencian. Karena tadi dia sedang menghias batinnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada wala yakhfa alai syai'un min harakatihi wa sakanatihi. Kata beliau juga, tidak ada gerak-gerik seorang manusia yang luput dari perhatian Allah. Karena kalau manusia menilai manusia hanya yang zahir,
Allah mampu melihat yang batin. Nah, dengan definisi ini kita bisa memahami bahwa takwa itu memang berjenjang-jenjang. Dari yang kadang terjerumus pada dosa kemudian taubat, yang itu adalah juga refleksi daripada takwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, atau bahkan mungkin meningkat daripada itu. Bukan saja menjaga dirinya dari maksiat, tapi juga melindungi dirinya dari keinginan berbuat maksiat. Ya. Jadi maqam para anbiya yang mereka itu maksum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, nanti sesudahnya beliau akan menjelaskan ini tentang masyhad. Ya. Kondisi ini, keadaan batiniah ini sepatutnya dijaga, dipelihara. Dan beliau akan jelaskan nanti apa buah dari maqamul musyahadah. Ketika orang sudah ada pada maqam ini akan berbuah kebaikan demi kebaikan yang akan mendekatkannya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dimuliakan Allah. Ini sekedar lanjutan daripada penjelasan maqamul muraqabah yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk selalu bukan saja menjaga zahir tapi juga menjaga batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.